warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa perairan Laut Cina Selatan. Yang pertama itu komoditas apa yang menjadi sengketa dan berada di daerah mana. Yang pertama itu komoditas yang menjadi sengketa di perairan Laut Cina Selatan yang kini telah berganti nama menjadi perairan Laut Natuna adalah hasil alam berupa sumber daya ikan dan gas alam. Perairan Laut Natuna terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Tiongkok dan menjadi salah satu sumber daya alam penting bagi kedua negara. Sengketa terjadi karena Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah tersebut sebagai wilayahnya sendiri, sedangkan Indonesia mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif Z Indonesia. Sengketa ini terjadi sejak lama dan memuncak pada tahun 2006 ketika Tiongkok mengirim kapal penangkap ikan ke wilayah tersebut dan menangkap ikan secara ilegal. Selain itu, terdapat juga sengketa mengenai wilayah perairan Natuna yang mengandung cadangan gas alam. Tiongkok juga mengklaim hak eksplorasi atas wilayah tersebut, yang membuat Indonesia merasa dirugikan karena wilayah tersebut seharusnya menjadi milik Indonesia. Kedua, yaitu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Karena di perairan Laut Cina Selatan ini pernah mengalami pergantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara, menimbulkan ketegangan karena Indonesia mengklaim bahwa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia benar. Terkait hal ini, didasarkan pada aturan hukum laut internasional yang mengatur tentang Z, dan perairan Natuna memang masih bagian dari Z. Sejauh 200 mil, pemerintah Cina menganggap tindakan yang dilakukan oleh Indonesia sangat tidak masuk akal, karena Laut Cina Selatan telah dikenal secara luas oleh masyarakat internasional, sehingga pergantian nama tersebut tidak memiliki arti apapun bagi kedua belah pihak. Tiga, yaitu langkah hukum yang telah dilakukan. Langkah hukum yang telah dilakukan yaitu Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia menyatakan Cina berada di jalur hukum internasional yang sah dan tepat dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Beijing mengutamakan perundingan dan konsultasi oleh negara-negara yang bersangkutan secara langsung, agar penyelesaian permasalahan ini berlangsung damai tanpa mengganggu stabilitas kawasan dan tidak merintangi sejumlah kerjasama dengan negara-negara ASEAN. 4. Apakah kasus tersebut termasuk praktik imperialisme dan kolonialisme? Berikan alasanmu. Iya, karena adanya pergantian nama perairan tersebut diubah menjadi perairan Laut Natuna, dan banyaknya sumber daya laut yang tercantum pada perairan Laut Cina Selatan tersebut. Yang kelima, yaitu sebagai generasi muda, berikan saranmu mengenai apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar kedepannya hal tersebut tidak terulang kembali. Saran saya yaitu mengenai generasi muda yang lebih menarik dengan kebudayaan luar dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi posisi, budaya luar lebih baik berpikir kritis dan lebih kreatif, memiliki wawasan yang luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.